Murid di sebuah SD Kota Pekanbaru Riau panik saat api tiba-tiba membakar ruangan kelas. 8 ruangan terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran terjadi saat berlangsung kegiatan belajar mengajar tatap muka. Api dengan cepat berkobar membakar habis 8 ruangan SD 118 Limbungan, Rumbai Pesisir Pekanbaru Riau. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan yang dengan cepat menyebar ke ruangan lainnya. Warga sekitar sempat panik berupaya mengevakuasi para siswa yang tengah belajar di dalam kelas. 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Dari kejadian ini, 8 ruangan ludes terbakar, 6 merupakan ruangan kelas dan 2 lainnya ruangan guru. Ini ada berapa bangunan yang terbakar nih Pak? Bangunan, kalau sebetul bangunan kayak ini SD 118 ini, 118. Ini ruangan yang terbakar ada 8 ruangan. Yang lokal sendiri ada sekitar 6 mungkin nih. Jadi 2 mungkin ada ruang guru atau ruang majelis. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api berhasil padam setelah 2 jam penyemprotan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Gara-gara TikTok, seorang suami di Surabaya tega membunuh istrinya. Pembunuhan terjadi karena pelaku cemburu. Istrinya kerap kedapatan bermain TikTok. Warga Wisma Tirto Agung Asri Tambak, Surabaya gempar menemukan salah seorang warganya tewas mengenaskan di dalam rumah. Korban seorang ibu rumah tangga 46 tahun mengalami luka parah di kepala, meregang nyawa di tangan suaminya yang langsung kabur. Dari penyelidikan diketahui motif pembunuhan ini terjadi lantaran suami korban cemburu dengan kebiasaan istrinya yang kerap membuat video di akun TikTok. Ya, cemburu, soalnya ibu saya kan buat video di TikTok. Si korban ini kan suka membuat konten ya, konten di media sosial, sehingga memancing orang-orang untuk yang netizen untuk komen di media sosialnya, sehingga suami ini ada kecemburuan. Jadi kami melihat sementara motif yang bisa kami lihat ada motif cemburu karena konten media sosial yang dibuat, kemudian mereka cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan. Usai olah TKP, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kabur keluar kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Diduga korsleting listrik, 1 unit rumah di lantai 3 Rusun Perumnas Klender, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah pergi. Kobaran api keluar dari dalam kamar salah satu unit rumah di lantai 3 Rusun Perumnas Klender, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar yang kemudian menyebar ke 3 kamar lainnya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Saat peristiwa kebakaran terjadi, pemilik rumah tengah pergi keluar kota. Yang terbakar itu ya istilahnya dari korsleting listrik itu ke kasur itu, ke tempat tidur, sehingga merambat ke ruangan kamar yang memang terisi banyak barang elektronik. Beruntung tidak terjadi perambatan terhadap unit rumah lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang warga memergoki aksi pencurian motor di Pekanbaru Riau. 2 pelaku yang tertangkap babak belur tertangkap warga. Warga menangkap 2 pencuri motor di Jalan Utama Rumbai, Pekanbaru Riau. Masa yang emosi terus menghakimi pelaku. Agar tak kabur, kedua pelaku bahkan diikat. Petugas yang datang segera mengevakuasi kedua pelaku berikut barang bukti motor dan kunci letter T. Peristiwa berawal saat orang tua korban memergoki komplotan pencuri motor yang sedang beraksi. Orang tua korban pun berteriak hingga mengundang massa hingga kedua pelaku tertangkap. Karena benar memang diamankan 2 orang inisial D dan J. Kita langsung melihat bukti-bukti yang ada, kita amankan kendaraan Honda Beat dan adanya kunci T
yang masih tertinggal di dalam kendaraan tersebut ya. Kedua pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Merasa kurang uang dari suami, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak di Makassar, Sulawesi Selatan mencuri pada sebuah toko kelontong. Pelaku membuat sibuk penjaga toko, saat lengah pelaku pun beraksi. Barang bukti uang Rp600.000 disita petugas pada kasus pencurian toko kelontong di Jalan Syekh Yusuf, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku AI 24 tahun, seorang ibu rumah tangga, mendatangi lokasi kejadian dengan berpura-pura berbelanja. Sejumlah barang diminta pelaku hingga membuat korban pemilik toko kelontong sibuk. Situasi tersebut dimanfaatkan pelaku dengan mengambil uang. Namun aksinya dipergoki korban hingga berteriak dan mengundang massa. Petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku yang nyaris menjadi korban amuk warga. Berdalih kebutuhan ekonomi, pelaku nekat beraksi. Padahal setiap bulannya, sang suami yang bekerja pada penambangan nikel di Sorowako telah mengirim uang Rp3 juta per bulan. Dia cari lagi popok. Pada saat dia ambilkan popok di bagian dalam oleh pemilik toko, nah, dia mempergunakanlah kesempatan itu untuk mengambil uang yang ada di laci milik penjual tersebut. Akibat perbuatannya, ibu 2 anak ini terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pemirsa, komplotan bajing loncat nekat merampas batangan besi dari truk yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku mencuri memanfaatkan lalu lintas padat sehingga truk melaju lambat. Video amatir ini merekam aksi 2 orang pria bajing loncat menggasak batang besi dari truk yang tengah melaju. Aksi nekat kawanan pencuri ini terjadi di siang hari saat lalu lintas di kawasan Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, ramai pengendara. Aksi bajing loncat ini pun viral di media sosial. Polsek Cakung mengaku sampai saat ini belum menerima adanya laporan dari korban. Satreskrim Polsek Cakung memastikan tengah menyelidiki dan memburu para pelaku lantaran mereka kerap diamankan di lokasi yang sama. Modus para pelaku ini mencuri barang angkutan truk yang tengah melintas dalam situasi padat. Mendapat informasi tersebut, kami langsung bergerak cepat. Tim lapangan dari unit reskrim langsung mengejar pelaku tersebut. Karena memang sudah beberapa kali kita tangani dan juga kita pengen lihat apakah ada hubungan dari peristiwa yang lalu dengan yang sekarang. Petugas berharap pihak korban bisa segera melaporkan kasus ini ke polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Setelah buron selama 2 tahun, 2 pelaku jambret HP wanita di Kota Makassar tertangkap. Selama 2 tahun, para pelaku kabur hingga Kalimantan Timur. Dua buronan kasus jambret HP milik seorang wanita sejak 2 tahun lalu di Jalan Borong Jambu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tertangkap. Para pelaku ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Selama 2 tahun buron, para pelaku kabur ke Kalimantan Timur. 2 tahun lalu, usai merampas HP milik seorang pengendara wanita, massa yang emosi sempat membakar motor para pelaku. Namun para pelaku kabur dari amukan warga. Kronologis kejadian pada saat korban melintas di Jalan Borong Jambu, pelaku dari belakang menarik HP korban. Pada saat itu korban berteriak. Para pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang warga di Medan, Sumatera Utara kehilangan motornya. CCTV merekam saat komplotan pelaku yang membawa golok mengambil motor korban dengan cara diangkat. Dua komplotan pencuri motor beraksi di Komplek Rospeles Residen di Jalan Bunga Trompet A, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis golok. Kedua pelaku segera beraksi dengan mengangkat sebuah motor. Situasi yang sepi dan tidak adanya penjaga membuat para pelaku leluasa beraksi.
Aksi pencurian di lokasi ini sudah sering terjadi, namun pelaku juga belum tertangkap. Ini udah 3 kali ya, saya sekali dan tetangga saya 2 kali. Dan dia 2 kali itu baru kejadiannya kemarin malam. Dia kehilangan sepeda motor yang kedua kali. Yang pertama dia kehilangan sepeda motor juga, yang kemarin dia kehilangan sepeda motor lagi. Kalau saya kemarin hilangnya 2 unit handphone. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Akibat hilang kendali, sebuah motor menghantam truk dari arah berlawanan di Nias Barat, Sumatera Utara. Kejadian membuat 2 pemotor tewas. Dua pemuda tewas dengan kondisi mengenaskan setelah menabrak mobil bak terbuka di Desa Lolohia, Nias Barat, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi saat masing-masing kendaraan datang dari arah berlawanan di Kecamatan Mandehe menuju Sirombu. Korban yang mengendarai motor tewas dengan kondisi parah, diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi. Sedangkan kernet mobil bak terbuka mengalami luka-luka. Kejadian tersebut terjadi antara mobil pickup L300 dengan nomor plat BM 8693MJ kontra dengan 1 unit sepeda motor Yamaha R15. Sopir mobil bak terbuka diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Lantaran berkendara secara ugal-ugalan, seorang pelajar di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tewas. Korban tewas setelah motor yang dikendarai menghantam truk dari arah berlawanan. Berkendara dengan cara ugal-ugalan, seorang pelajar tewas akibat menabrak truk di kilometer 10 Desa Payapasir, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal dari korban Marcelo Situmorang yang melaju dari arah Kisaran dengan kecepatan tinggi. Keinginannya mendahului kendaraan lain, naas korban menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Korban tewas di lokasi dengan sepeda motor masuk ke kolong truk. Informasi tadi katanya informasi seorang pelajar, namun demikian laporan lengkapnya nanti menyusul, Pak. Tewas, Pak. Informasi tadi demikian, Pak. Ya, meninggalnya TKP. Kecelakaan ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Meski telah berdamai, seorang mahasiswa yang dibanting petugas kepolisian saat berdemo mengeluh sakit. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap disergap.